إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar. Walaqad ahsanal qail inna lillahi ibadan futana talakud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wa takhadu salihal a'mali fiha sufuna. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim bi qadri azamati dhatikal aliyah bi kulli waqtin wa hinin abada adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraki wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam. Ismuhu mutahharun mu'attarun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala lawhi wal qalam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahid dhulam Abil Qasim sayyidil kaunain wa syafi'iz tsaqalain Abil Qasim sayyidina Muhammad bin Abdullah sayyidil arabi wal ajam Nabiil haramain mahbubin ila rabbil masyriqaini wal maghribain ya ayyuhal mustaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para hadirin dari anggota Majelis Mahabbah khususnya dan secara umum para hadirin, terlebih khusus juga kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Sohibul Barokah, yaitu dari keluarga besar Bapak Har, juga dari keluarga menantu beliau Saudara Andri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga Pak Har dan keluarga Andre juga diberikan kesehatan untuk calon bayi. Selamat kandungan. Tepat. Selamat kandungan bayi, semoga bayinya diberikan kesehatan. Lahir dalam keadaan sehat, ibunya sehat, bapaknya sehat, mertuanya sehat, semuanya sehat. Amin. Diberikan pekerjaan, rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Amin. Dan juga kepada kita semua yang hadir dapat keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keberkahan yang sangat agung dan sangat mulia, yaitu keberkahan dari berkahnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita pada hari ini, yaitu pada malam hari ini, masuk di malam Jumat. Sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsirus sholata alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar." Yang mananya kata Rasulullah, perbanyaklah kalian mengucapkan salawat kepadaku pada malam al-gharra. Yaitu malam al-gharra itu adalah malam yang mulia, yang penuh keberkahan. Kemudian ulama mengatakan, apa makna dari malam al-gharra? Malam itu perak malam Jumat, malam Minggu, malam Senin, dan malam-malam cuma ada 7 malam ya. Bukan kita 1 malam. Tetapi maksudnya malam itu cuma ada 7. Loh kok bisa ada malam al-gharra? Karena di malam itu adalah malam yang mulia, malam yang penuh keberkahan,
Malam yang Allah dikatakan bahwa setiap hambanya menadahkan atau mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah, maka mustahil Allah tidak akan mengabulkan doa tersebut. Malam apakah malam Lailatul Qadar? Itu adalah yaitu malam Jumat. Lantas kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat? Kenapa kok tidak diperbanyak dengan doa? Ya, karena termasuk dari malam atau waktu-waktu yang istijabah itu, yaitu diantaranya adalah malam Jumat. Lantas kenapa Rasulullah mengatakan perbanyak salawat? Karena kita tahu miftahud doa. Karena kata ulama, kunci di dalam diterimanya doa itu dengan apa? Bisolawah, itu dengan solawat. Jadi secara otomatis, secara tidak langsung, kalau mereka orang yang faham, yang pintar, yang cerdas, daripada banyak berdoa, lebih baik banyak bersolawat. Karena dengan kita bersolawat, diantara salah satu perkataan Rasulullah kepada salah seorang sahabat ketika sahabat itu datang, "Ya Rasulullah, aku ingin ingin mengucapkan salawat kepadamu dari hidupku, yaitu separuh hidupku." Separuh hidup atau dari separuh waktu. Jadi kalau waktu kita 24 jam, 12 jam sahabat ini dijadikan untuk salawat. Awal sepertiga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau lebih ente banyak kan, kalau engkau lebih banyak kan akan lebih bagus lagi. Separuh ya Rasulullah. Kalau ente tambahkan lagi, kata Rasulullah, idan, kata sahabat ini, kullu saati, kullu hayati, setiap waktuku, setiap hidupku aku habiskan dengan salawat kepadamu. Idan, kata Rasulullah, tukfahamuk wa tukdo hajatuk. Kalau begitu, kata Rasulullah, akan dilindungi atau akan dibentengi dari segala musibah. Dirimu akan terlindungi secara tidak langsung, meskipun tidak meminta perlindungan, tetapi dengan membaca selawat dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari perkara yang tidak disukai dirinya, perkara yang musibah atau apa akan dilindungi. Wa tuqdo hajatuk, dan yang kedua, hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan, kata ulama, tidak perlu kita banyak minta kepada Allah, tetapi kita membuat Allah senang, membuat Allah ridho, membuat Allah bangga, maka semua apa yang kita inginkan tanpa kita meminta akan diberikan. Karena hakikatnya, kenyataannya banyak ya sebetulnya. Banyak songguna dari apa yang kita inginkan, banyak yang kita inginkan sebelum kita minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sehat, ada yang pernah minta sehat? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Minta ke Allah? Tak pernah takutnya berdoa aja lupa takutnya. Kadang ada baca assalamualaikum wala wirid wala baca di wahabi. Mari baca langsung mancing. Wala baca wirid, wala baca doa, wala baca salawat, wala baca yasin. Apa boleh yasin, baca doa lah. Yasin, mari Allah lagi. Kadang kenyataannya banyak dari yang kita inginkan sebelum kita meminta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kadang? Itu dari ketika kita menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat 5 waktu kita tunaikan. Kita berbakti kepada orang tua atau kepada mertua misalkan. Karena jangan dibeda-bedakan antara orang tua dengan mertua. Sama-sama orang yang sudah tuh. Ini kan senyaman orang tua, semudah-mudahnya orang tua tetap dipanggil orang tua. Kalau orang tuanya muda, masa dipanggil orang muda? Ya, hanya pemanggilan aja. Bagaimana itu? Dalam setiap apa yang kita inginkan, tidak semuanya kita sebelum minta sudah dikabulkan oleh Allah. Dari mana Allah mengabulkan memberikan hal tersebut? Dari ketaatan yang kita tunaikan, khususnya pada malam hari ini kita hadir di sini. Makilah telat nih, seorang mereka gula telat nih.
Hadir di tempat ini kita membaca sholawat, membaca sirah dari sejarah Nabi, kita berdiri dalam qiyam mengagungkan dari waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, membaca sholawat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca tahlil, menghadiahkan pembacaan doa atau hadiah-hadiah dari bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, bacaan tahlil kita dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal lebih dahulu dari kita, untuk guru-guru kita, untuk para aulia, untuk para kaum solihin. Ini termasuk dari salah satu ibadah yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingganya benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, perbanyak sholawat, tidak perlu minta. Banyakkan kita membaca sholawat kepada Rasulullah, maka niscaya setiap hajat dan keinginan meskipun kita belum minta kepada Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena orang kebalik, kebalik, banyak doa, salawatnya sedikit, atau kadang banyak doanya sampai lupa untuk baca salawat. Akhirnya yang dikabulkan oleh Allah kadang 1, 2, kadang tidak dikabulkan sama sekali karena kurangnya dalam membaca salawat. Itu diantara apa yang dikatakan oleh Rasulullah, aksiru sholata alayya fil lailatul gharra wal yaumil azhar, bukan hanya malam Jumat, tetapi di hari Jumatnya, yaitu wal yaumil azhar, hari azhar. Al-azhar itu jamak dari zuhra atau zahra. Kalau zahra itu apa? Bunga, yaitu hari yang berbunga-bunga, bukan hati yang berbunga-bunga. Hari yang berbunga-bunga, yaitu hari yang penuh keberkahan. Kalau sudah malamnya penuh keberkahan, maka harinya juga penuh dengan keberkahan. Termasuk juga dari salah satu waktu dan hari istijabah yang diijabahkan oleh Allah dari setiap hambanya yang mengangkat tangannya dan memohon kepada Allah, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan memperbanyak kita sholawat. Bahkan dalam hadis yang lain, Sayyidul Ayyam, yaitu pemimpin hari dari seminggu itu, setiap minggunya adalah Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Bahkan Al-Jum'ah hajjul fuqara wal masakin, Jumat itu hajinya orang fakir dan miskin. Kalau tidak bisa menunaikan haji setiap tahun, tidak perlu sumpah, tidak perlu stres, tidak perlu sedih, cukup tunaikan sholat Jumat, yaitu pahalanya bagi mereka yang miskin. Kalau yang kaya wajib sholat, wajib apa? Wajib naik haji. Tetapi bagi kita yang miskin, mau naik haji, bib, makan setiap hari pakai cukup kering, bib, kacang tak akan, bib, kacang akan dibuja, bib, kacang gerak makan perasaan, bib, tetangga ke acara tak yonceng, bib. Kalau kita merasa maksudnya masih tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan haji, maupun dari kekuatan atau dari kesempatan atau dari harta misalkan, maka pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bagi mereka yang menunaikan sholat Jumat. Makanya sholat Jumat, jangan tak sholat Jumat kelihatan wajah-wajahnya yang hadir atau yang hadir sholat Jumat tapi main pada ngabejen kancane ganggu. Itu di atas itu paling rame itu. Kalau sudah sholat di atas lantai 2 paling rame. Janganlah, maksudnya tidak ada waktu yang lain apa untuk bercanda. Kayaknya waktu yang lain bercanda semua. Aku juga kafi. Paling tidak waktu ibadah, bahkan dikatakan waktu yang paling sakral, waktu yang paling afdol, dan waktu yang paling fatal, bahkan sampai sebaliknya, yaitu waktu ketika seseorang menghadap dirinya kepada Allah di dalam sholat. Ketika dia menghormati waktu tersebut, khusyuk, khudu, hadir, dia menghayati apa yang dia baca, dia khusyuk semata-mata di dalam sholatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dia mengagungkan waktu tersebut, maka Allah akan jauh lebih mengagungkan dirinya. Tetapi juga termasuk dari waktu yang fatal, waktu yang sangat berbahaya, ketika dirinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat,
tetapi dia menyia-nyiakan waktu tersebut dengan dia lalai, lupa, ingat ke perkara dunia atau ingat ke perkara yang sampai dia melupakan Allah. Bahkan fal'iyadzubillah, dia yastahzi, istihza, dia meremehkan, bahkan dia sampai apa? Sampai bercanda mengganggu orang lain. Yang seharusnya waktu itu adalah waktu yang paling sakral, maka menjadi waktu yang paling berbahaya. Seakan-akan engkau telah melalaikan waktu yang paling mulia di hadapanku, kata Allah. Maka Allah mengancam dirinya, aku akan melalaikan dirimu, dan Allah murka kepada dirimu. Yang juga termasuk dari waktu yang fatal ketika seseorang sholat tetapi dia tidak khusyuk dan tidak fokus. Ini untuk khusyuk saja sudah sulit ya. Paling tidak kita secara dohiriyah kita sudah menunaikan kewajiban di hadapan Allah meskipun tidak khusyuk. Itu sudah termasuk perkara yang sangat agung. Jangan sampai kita melalaikan waktu yang seharusnya adalah waktu yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi waktu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dirinya lalai. Bahkan faliyatubillah, ini yang sholat sudah mendapatkan waktu yang fatal, apalagi yang tidak sholat, apalagi yang meninggalkan sholat, apalagi yang dia bermain-main bercanda di dalam sholat, apalagi sudah dirinya tidak sholat, melarang orang lain dan mengganggu orang lain ketika dia menunaikan ibadah sholat. Sebagaimana bahkan kata Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali mengatakan ketika ada satu peristiwa, seseorang lagi sholat, kemudian orang ini ada urusan keperluan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kemudian ada orang mengatakan, tarik dia, selesaikan dia. Maksudnya biar dia membatalkan sholatnya, biar dia batalkan sholatnya. Maka kemudian Imam Ali, aku takut termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang dikhitab atau diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu alam apa ayatnya lupa. Apa ayatnya? Sebentar, kita lihat dulu. Ini ayat yang kembali hadis nih. Salah satu ayat masuk neraka nih. Surah Al-Alaq. Jadi di dalam surah Al-Alaq itu ada ayat amar bil taqwa. Ini Al-Alaqnya. Nah di sini. Alam ya'lam bi annallaha yara. Araital ladzi yanha, di sini. Araital ladzi yanha abdan idza shalla. Nah, ini khitabnya dimasukkan kepada, dalam riwayat kalau tidak salah, Abu Jahal atau Abu Lahab. Ini Abu ini, Abu Tomang, Abu Jandala, Abu siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab termasuk dari dua orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena perbuatan mereka, kebiasaan mereka adalah menzalimi Rasulullah SAW. Nah, yang mana bahkan di antara khitab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dua orang ini, salah satu dari dua orang ini yaitu araital ladzi yanha, apakah engkau melihat dia yanha, yang mencegah, yang melarang, abdan idza shalla, ketika hambanya Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sholat diganggu, sampai maksudnya diganggu, dilemparkan kotoran, sampai diganggu, didolimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sholat. Maka khitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yaitu digolongkan faliyatubillah kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Faliyatubillah, kata Imam Ali, seseorang yang mengganggu orang lain ketika menunaikan ibadah sholat. Maka munakijur, kalau mau bercanda jangan di dalam ibadah kepada Allah, khususnya lagi adalah ibadah sholat, karena itu fatal. Fatal. Kenapa? Akan digolongkan seseorang yang mengganggu orang lain, itu masuk dalam ayat araital ladzi yanha abdan idza shalla. Digolongkan dengan orang-orang kufar, orang-orang musyrik yang kebiasaannya adalah mengganggu Rasulullah di dalam sholat.
Nah, termasuk dari waktu yang istijabah yaitu pada malam hari ini, yaitu malam Jumat, dan juga pada hari Jumatnya. Dengan apa kita memuliakan hari tersebut, malam tersebut, yaitu dengan memperbanyak selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pembacaan sholawat, dari pembacaan ayat suci Al-Quran, dari kita mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dari kita menghadiahkan Yasin, tahlil dan pembacaan apa yang kita hadiahkan kepada semua atau kepada guru-guru kita, orang yang telah mendahului kita, Allah terima semuanya. Allah kabulkan segala hajat kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa orang yang telah mendahului kita, diampuni semua dosanya dan diberikan tempat yang mulia, yaitu kuburannya menjadi taman dari taman-taman surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita semuanya dikabulkan hajat kita, dijadikan kita adalah hamba yang selalu beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikabulkan doa hajat kita meskipun sebelum kita meminta kepada Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah semua perkara yang terbaik, pilihan yang terbaik darimu, tanpa kami pernah meminta kepadamu, karena dikatakan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sungguh banyak, sungguh cukup ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kami inginkan, maka Allah lebih mengetahui, Allah lebih paham. Kadang perkara yang kita sukai adalah perkara yang tidak baik, perkara yang terbaik adalah perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Semoga juga khususan kepada keluarga besar Bapak Har diberikan keberkahan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.